Oke, selamat pagi, selamat datang di Caminante 152. Ayo kita jalan pagi lagi sambil ngomongin tentang reputasi. Suatu hal yang kita bangun bertahun-tahun itu bisa kita hancurkan hanya dalam waktu 1 menit. Dan kenapa aku tertarik membahas ini, karena kemarin ada ini jadi kayak gosip internet lah ya, tapi kita ambil pelajarannya karena ini berhubungan juga dengan apa yang aku bangun sekarang. Caminante ini pasti akan juga dibangun bertahun-tahun dan bisa jadi pembelajaran bahwa kadang hal-hal yang sebenarnya unfaedah, hal-hal sebenarnya yang gak perlu, itu bisa merusak apa yang udah kita upayakan setiap harinya. Oke. Nah, konteksnya adalah, jadi barangkali kamu nggak tahu, di Twitter atau di X itu ada akun edukasi. Aku nggak usah nyebut namanya lah ya. Pokoknya followernya lumayan, 140 ribu atau 150 ribu gitu ya. Terus pokoknya akun edukasinya itu bener-bener edukasi yang bagus banget sebenarnya. Aku pun juga dulu mengikuti. Tapi semua hal yang udah dibangun tuh, reputasi yang udah dibangun itu menurut itu hancur. Bukan hancur yang jadi, tapi bisa dibilang hancur juga sih, karena banyak juga yang akhirnya kayak nggak nyangka, banyak juga yang akhirnya membuli di situ. Ya tipikal netizen Indo lah. Kayak kecewa sih, mungkin itu ungkapan kekecewaan. Jadi hal yang dilakukan itu sebenarnya unfaedah atau hal yang sebenarnya nggak penting sekali. Kenapa nggak penting? Karena dia enak hubungannya juga dengan perilaku yang tidak pantas lah gitu ya. Jadi si akun edukasi itu, emang tanpa muka lah ya, faceless lah ya. Ya kalau di Twitter kan yang penting teks doang, informatif itulah. Tapi apa yang dilakukan oleh akun itu adalah, akun itu selalu nge-DM-in cewek-cewek, dan katanya ada yang sampai ngepap alat kelamin juga, katanya ya. Tapi yang sampai yang ku tahu itu ada yang chatnya senonoh dan mengarah-arah ke hal-hal yang menjurus seperti itu. Ya apa ya, itu kan hal yang gak penting ya, maksudnya hal unfaedah ya. Kenapa nggak sadar bahwa dirinya itu adalah akun besar? Ada kemungkinan itu jadi bom waktu kalau dia terus melakukan itu, dan benar kan jadi bom waktu juga kan. Akhirnya banyak juga yang speak up. Dan sebagai orang yang sedang merintis sesuatu, bagaimana tahu pahamnya itu susah payahnya setiap hari, struggling, kok nggak kepikiran gitu loh. Kok nggak kepikiran hal kayak gitu tuh bisa merusak gitu loh. Itu kan nggak penting lah ya. Itu hal unfaedah, apalagi kayak berurusan dengan cewek lah. Ya semua orang pasti punya, kita nggak munafik lah ya, semua pria pasti nafsuan lah. Tapi apakah kita bisa mengontrol? Apakah diri kita bisa menempatkan nafsu itu pada hal yang layak? Itu baru yang membedakan antara orang yang bermoral atau enggak gitu ya. Kalau kita sama pasangan kita, nah kembali lagi ya, ini mungkin kita sama pasangan kita sama istri kita, ya barangkali kalau misalnya kita nggak usah berbicara soal norma, soal agama ya, kita sama pacar kita wajib nafsuan kayak gitu. Tapi kan kita berikan nafsu itu pada orang yang benar-benar kita sayangi, kita tepat lah gitu ya, kayak gitu. Buat istri lah, bukan pada semua wanita, bukan sama semua orang gitu loh. Dan ya itulah akibat apa ya, yang aku melihatnya, kenapa dia nggak sadar, karena mungkin dia menganggap itu adalah hal yang lumrah. Dia nggak menganggap itu akan jadi bom waktu, suatu hal yang apa ya, aku membayangkan, aduh udah bangun akun, maksudnya gini loh, akun edukasinya itu bagus banget. Jujur aku pun juga teredukasi dengan akun tersebut. Banyak insight yang menarik yang dulunya aku nggak tahu jadi tahu. Tapi ya sekarang kalau melihat dia next, mungkin
beberapa hari lagi bikin konten tentang edukasi, ada sentimen kayak sentimen ke subjektif itu loh, kayak aduh ini orang kan problematik gitu ya. Jadi saya udah nggak percaya lagi. Ini POV ku dari orang yang konsumsi konten lah ya, yang harus aku terapkan juga pada apa yang ku bangun sekarang. Jangan merusak apa yang sudah dibangun hanya gara-gara masalah sepele seperti itu. Ada lagi contoh lagi lah ya. Kenapa aku membahas tentang hal ini, karena memang ada beberapa contoh. Wow, kita naik ya. Contoh lainnya adalah yang kemarin viral juga. Ada sebuah tren, menurutku tren yang nggak baik. Dan mostly yang sesuatu yang tren itu pasti nggak baik sih. Mostly seperti itu. Kebanyakan lah ya. Tapi kalau tren olahraga itu bagus. Tren olahraga, tren apa lagi? Tren kesehatan itu bagus. Cuman beberapa tren yang ada di TikTok lah itu biasanya nggak bagus. Ada tren jogetan atau tarian disabilitas, dimana orang-orang itu ya menirukan orang disabilitas kayak apa ya? Kayak contoh orang yang tremor, yang autis mungkin, nggak tahu, pokoknya disabilitas lah. I don't know. Yang dimana kita nggak usah teredukasi sebelumnya secara moral aja, kita tahu bahwa it's not a funny things gitu loh. Itu bukan hal yang lucu gitu loh. Tapi banyak konten kreator, banyak tokoh-tokoh terkenal, banyak seleb yang levelnya udah nasional itu melakukan itu. Dan aku pikir anjir, moralnya di mana gitu loh. Itu kan hal yang unfaedah, nggak ada manfaatnya gitu loh. Dan seleb yang terkenal itu ya aku nggak akan nyebut nama lah. Jadi dia, aku kasih clue aja. Dia itu udah pasti followernya di Instagram udah puluhan juta. Dulu dia adalah orang biasa aja. Dia penyanyi dangdut, idola para kaum di perkampungan tuh lah. Bisa dibilang dia adalah the next Didi Kempot maybe. Setelah Didi Kempot meninggal gitu. Dan ya, dia melakukan itu dengan istrinya, yang dimana dia itu paham lah, maksudnya dia juga punya anak kan. Hal kayak gitu seharusnya tidak dilakukan, karena banyak juga anak-anak yang punya disabilitas. Dan kembali lagi pada apa yang aku bilang tadi, meskipun reputasinya tidak akan hancur sampai hancur banget gitu loh, karena ya aku masih skeptis lah, maksudnya kalau di sini kan masih banyak lah fansnya dia dan mungkin nggak paham dan mungkin juga kayak mewajarkan hal tersebut. Tapi bagi sebagian besar orang kayak aku juga, itu jadi mikir-mikir kalau mau dengerin lagunya. Ada yang bilang kayak harus pisahkan antara karya dan subjeknya, tapi ya kembali lagi, ini kan namanya karya, namanya selera kan juga subjektif kan. Bisa tahu, bisa seneng lagunya karena seneng dengan orangnya. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau kamu misalnya penikmat musik atau kamu orang yang jago musik atau yang memang tahu musik, ya maybe kamu menilai dari musiknya. Tapi jangan salahkan juga kalau misalnya kita ini menilai dari subjeknya. Ya kayak kita beli barang lah. Kita beli barang karena kita kenal orangnya, karena kita, contoh lah kayak misal ada warung yang lebih murah dari warung langganan kita, oke? Harganya itu lumayan lah, selisihnya lumayan. Kita liatin dia. Enggak, ini rumah ding. Selisihnya lumayan, 1.000 perak gitu lah, atau mungkin 5.000 lah, katakanlah seperti itu, biar sekalian ekstrim. Tapi karena kita udah langganan sama warung kita udah kenal orangnya. Karena kalau kita ke situ kita bakal ngobrol, kita bakal gosip lah, katakanlah gitu di warung itu. Ya udah, kita nggak berpindah, ya kan? Meskipun ya mungkin barangnya juga nggak bagus atau gimana, tapi ya kembali lagi kan ada orang yang membeli sesuatu itu karena suka
Dan banyak yang kayak gitu gitu. Jadi jangan salahkan kalau misalnya ada orang yang membeli kayak gitu karena subjeknya, karena orangnya. Oh. Kita kemana? Kita akan ke sini atau kita ke sini? Halo. Kita ke sini aja. Kita akan naik ke situ aja. Dan ya, itu yang menurutku hal unfaedah yang bisa merusak reputasi. Mungkin nggak banyak orang yang kayak meng-cancel, tapi ya jadinya apa ya? Jadinya kalau aku mau ngomong dari sudut pandang ketika kita membangun sesuatu, ketika kita susah payah dalam kayak mengupayakan apa yang ingin kita bangun, kayak contoh karir. Kemudian kayak kami nanti ini kan juga membangun sesuatu. Ada momen-momen mungkin kayak hal-hal sepele, hal-hal yang sebenarnya nggak penting, itu bisa merusak, benar-benar merusak. Ya kayak contoh yang dilakukan oleh penyanyi itu. Kayak contoh yang dilakukan oleh penyanyi itu kan nggak penting lah gitu lah. Maksudnya ngapain ikut tren itu? Ada orang-orang yang, ada selebgram yang siapa namanya aku lupa, yang pokoknya jilbaban itu melakukan tarian kayak gitu. Itu karena dapat kayak arahan dari brandnya. Oke. Ya aku tidak mengajarkan, aku tidak membenarkan hal itu karena itu tetap hal buruk. Tapi di situ kan dia katanya sih dia karena dapat arahan dari situ. Halo. Hai. Karena dia dapat arahan dari brand situ, maka dia membuat video tersebut. Monggo. Tapi kalau misal itu mungkin tujuannya buat memenuhi kayak apa sih istilahnya ya? Memenuhi skrip dari brand. Terus kayak misalnya yang penyanyi itu kan konteksnya bukan kayak brand atau apa endorse, itu murni kayak iseng-iseng aja. Dan ya, itu kan hal yang unfaedah ya. Kok bisa gitu loh. Dan kayaknya kontennya udah dihapus. Dan itulah reputasi. Apa yang sudah kita bangun. Ini seperti yang diucapkan oleh Warren Buffett ya. Apa yang sudah kita bangun selama 20 tahun itu akan bisa hilang dalam 5 menit. Halo. Bisa hilang dalam 5 menit. Semua hal kayak gitu. Ada orang yang bisa bangun dari kehancuran itu, ada yang semakin nyungsep. Contoh buat beberapa orang yang berhasil bangun, mungkin berhasil naik lagi dari nyungsepnya reputasinya itu, mungkin kayak Ariel Noah ya. Dia dulu dapat fame, dapat terkenal yang sangat hebat, kemudian ada skandalnya itu sampai akhirnya merosot. Tapi sekarang udah bisa kembali bangkit lagi. Ada lagi yang mungkin kayak halo. 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 Mbak. Ya. Ada lagi yang mungkin kayak masih bangun ya. Oke. Ada lagi yang mungkin kayak si Gofar Hilman. Kalau Gofar Hilman nggak tahu ya, apakah dia itu memang melakukan hal tersebut atau enggak. Tapi karena dulu problemnya itu dia kalau bikin konten tuh mengarah ke hal kayak gitu, sehingga ya akhirnya dia kena juga kan, sampai dibully se-Indonesia di Twitter. Tapi akhirnya dia sekarang juga berhasil bangkit lagi. Ada juga orang kayak gitu. Ada lagi yang benar-benar nyungsepnya siapa ya gitu ya, tapi ada gitu. Itulah reputasi. Mau kamu terkenal atau enggak, menurutku kamu harus memikirkan konsekuensi di balik tindakan yang kadang kamu berpikir ini kayaknya nggak apa-apa deh, ini kayaknya oke deh,
Tapi di balik itu ada sebuah jebakan yang akhirnya itu justru menghancurkan diri kita gitu. Menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Itu sering banget terjadi. Sini aja. Itu sering banget terjadi dan ya, berhati-hatilah dalam bertindak lah. Itu juga yang mungkin jadi kayak pembelajaran buatku ya. Karena aku sedang membangun sesuatu. Monggo. Olahraga, jalan-jalan. Nggih. Jalan Budi. Ada Mbah Teguh. Oh, Mbak Teguh, oke. Ya, begitulah. Ini kita kemana ya? Kita balik lagi aja. Kalau mau dibuat analogi, reputasi itu kayak apa ya? Kayak gelas mungkin, atau kayak kaca gitu ya. Kita bikin kaca kan, enggak bah? Bah, badhe tanglet. Sing musola Sami Aji niku sejarahnya pripun toh? Sami Aji. Sing Sejarah niku Kang. sejarah ketinggalan wong sing dhisik udah tau wong Jakarta. Heeh. Itu ing batas mriki. Berarti tirakat, pokoke menyepi lah gitu. Kon niku sumure kembar niku mboten sumur gawean menungso ming mergo dijubur. Wah, sini sing ngeduk biyen. Mboten ngerti apa wong biyen mboten ngerti kok. Oke. Tapi sing munggah ndure baru menungso. Maksudnya sing ana bise kae. Yang bisa menungso. Oh, nggih. Asli sing lekah banyu kebal ngono kuwi. Sumur kembar niku ya. Sumur kembar telu. Oh, telu. Kembar telu. Lah kula pelayanan tahun 45 bulan Mei. 45 sepipun meh 80 tahun. Saestu. Lho. 80 nggih. Nggih bener sih. 79. Bulan Mei. Kok sehat-sehat ya nek wong kene ya. Kula seneng ngriki Mas asline. Anu asline pundi? Kula asline Kaliandong Ngalor. Kaliandong niku pundi? Kaliandong Lor Wates adoh, Pak. Wates Kulon Progo? Ah, nggih. Oh, nggih to. Lo Tanjung Arjo kelurahan kula. Lebete kecamatannya apa? Kecamatannya Heeh. Kenteng Nanggulang. Oh, Nanggulan. Oh, Kenteng mriko to. Nah, nggih. Cek sadurunge sawah napa aktivitasnya? Kula napa? Sadurunge ten sawah napa? Poten sawah ri terus Kula anu dong macul Mas ten dhuwur. macet. Oh, mriko nggih. Macul ibaratnya kula ngoten Mas. Kula nandur-nandur bakal telo-telo nek duwe sah utang nek pancen kepengen wong ngelih peteng wis sak panganan dipangan margi. Kula ngoten. Nggih. Dadi kok mboten njuk kula niku wong njuk kepenak niku mboten. Kula ya macul. Maksudnya sing ngono ki malah marai sehat juga ya. Kejaba sehat wong pikiran jero diantepi Mas. Nek pikiran jero wong kok gonggang, gemang nyambut gawe, doyan mangan, akhirnya ming apa duit dol. Kok itu didol, boleh utangan, macam-macam. Nek utang kula mboten duwe utang. Lah ya maksudnya nek misale sing ra gelem nyambut gawe akhirnya ujungnya utang. Ah, ujung utang dadi undet-undetan. Ya nek njuk wong langgeng. Akhirnya sing kena pikirane. Lah, kula mboten. Slow ya, Mbak ya. Seru ta. Lah kula le dolanan sawah meng wong dolanan sawah. Sawah terus ya. Meng 7 ngiring Mas. Hitung ireng. Digarap tiang, Mbak. Nggih kula garap dhewe sing ngewahi matur cah darek kok jenengan. Sinten? Nono sak wulan. Oh, Nono, nggih. Komplit cah sawon. No. Nggih. Benik Variaton. pelet Berarti sesasi malih alhamdulillah panen. panen. Alhamdulillah. Panen sasi malih. Iya. Lu sawah le nauni Mas ora sawah. Ora sawahe tiang, Mbak. Sawah ki ambak mung selopet. Ya Oleh apa sih. naun. Sing gara kono tau sawah ya kula ndek dhuwit ya sir tak tiliki. Sing penting tetep obah terus lah, Mbak ya. Upah terus kula. Walaupun kaki ini dipen. Dipan niki lho Mas sing dipan cedhek iki niki. Oh, ngoten nggih. Niki. Lah sekilan niki dapiane kok. Tapi ora dadi anu ya, dadi apa ya? Ora selincah dulu ya. Oh, ya minggu lem mlaku wis beda Mas. Beda ya. Beda lem mlaku nek kok pikiran mantep yo alon-alon iso pamane nang sawah iso tekan nyatane kok nang sawah awit kayak sebaran nganti tekan rampung matun yo iso rampung Tuntas ya. tuntas. Iya do diwangi kanca-kanca. Ya member lah, nggih. Nek diwangi kanca-kanca semono kuwi ijen yo ora rampung. Wong
semono kuwi termasuk ombo. Apa nenten selain niku keluhan lainnya kesehatan nenten mboten? Iku sehat mah kalau watu-watu orang tahu. Darah tinggi, Darah tinggi dari Gula. Walah. Aman ya? Pokoknya kuning kulo. Anane mantep. mantep pikirannya sehat awak. Pikirannya slow, mangane telo. Kalau Wis kok doyan tapi to? ya arep nek ora kaya Ora. ngono yang anak-anakku iku kudu lawu iki lho ora. Iwak-iwakan mboten? Ora. Dadi kulo mung sak ketemu sambel kulo karo Sambel sambel. ya. Wah, slow Ketemu banget. kambil diparut karo kambil diparut. Oh gitu. Temenan nek kok. Mboten kaya wong-wong aku nek nganggo iki nganggo doyan mangan ora aku. Sepisan kasarane aku pengen ora ndek duit Mas, pengen pindhone wis ora ono sing ngolahke. Nasi masak kira no. Pengen nak masak dhewe kok ora iso masak Mas. Terus terang aku ora iso masak. Nek mending tuku janganan ora keri karo lingkungan. Ya alhamdulillah malah diparingi kesehatan sing anu. Sehat. Bisa ketemu anak putu. Yen gubuk kula sing kula. Tak lenggah nggih, Mbah. Nggih monggo kenal. Oh, nek gubuke mriyen putih. Lah niku sing kula mbah kaya Oh, niku. Gubuk kula riyen. Oh, terus nambah niki nggih. Kula tambah niki tambah satu tambah. Mboten kesepian, Mbah. Hmm? Mboten kesepian. Go. Terus terbiasa. Biasa mau nek kesepian ten apa kula mau. Wong tangga cedhak nggih. Yo adoh nek kula betul wedi kok. Ah, Wong kuwi sak wong Mas. Nek pancene semani mantep ngoten mawon. Nggih. Wis tau mresani beteng apa ora? Beteng pun nate. Beteng sing pundi? Sing Bapang Sari sampun. Nek sing mriki ten pundi nggih? Mriku niku. Oh, mriku. Mriku niku beteng sing pun diketokke niku kan niku ayake ngarep lawang beteng kaya wite jati kaya sangar ayake. Nyatane ora gelem nyuker dibuluke sisan. Ono ngarep beteng lawang beteng ngarep iki ana wite jati yo. Tebih mboten, Mbah? Sama ngalor mriku niku gelar-gelar mbok niku ajeng dadi kota ya. Wonten ratane gedhe. Oh, gitu. Rata didamel sakniki mawon taun iki lho damel. Wah, makmur berarti anu. Juk mriku kan omahe pun didamel wadah listrik. Oke. Tadi kita ngobrol sama namanya Mbah Kromo. Beliau sehat banget. Dan ya, beliau sehat di usia 79. Kelahiran 45. Itu pasti ada sebabnya. Dan bener. Sebabnya ya karena dia masih aktif di usia segitu. Dia hidup sendiri. Dan dia tuh kalau makan tuh nggak milih-milih gitu loh. Ini mungkin jadi kayak reminder buat diri kita juga ya, yang selalu, terutama buat diri kita yang masih muda-muda, Gen Z, Gen milenial, yang kalau makan tuh pasti milih-milih. Kalau nggak mie ayam nggak, kalau nggak apa lagi, makanan kekinian apa biasanya? Kalau nggak bakso nggak, kalau nggak soto nggak. Sedangkan beliau itu makannya apa yang ada dimakan tuh. Adanya nasi ya udah makan nasi, sambel. Adanya kayak dia kan punya kebun ketela kan, nggak punya uang ya udah nyabut ketela dimakan. Makanya dia sangat fit di usia segitu, fit banget. Menurutku sangat fit banget. Dan wow, sangat. Yo Baki. Dan ya itulah kunci rahasia dari Mbah Kromo. Kunci rahasia masih awet sehat di usia 79 dari Mbah Kromo. Ini menyimpang dari topik pembahasan ya, tapi that's the beauty of Caminante. Itu adalah, hai kucing. Itu adalah keunikan Caminante yang selalu topiknya chaos. Kita berjumpa lagi di Caminante 153. Oke. See you.